Assalamualaikum, Mister Nana Sastrawan. Waalaikumsalam Pak Wawan Hamzah Arpan, sang penyair kita. Bukan, bukan Arpan. Nanti kalau Arpan, Arpan Mendi. Arab Mendi. Iya, Arpan Orang Mendi. Sunda, orang Sunda Heeh. suka susah Kak bedain F F. jadi P ya. Iya. Iya, itu betul. Iya, gimana gimana. Jadi kita ngobrolin apa nih Pak nih? Kita sekarang ngobrolin tentang perkembangan sastra Indonesia Mm-mm. yang saat ini memang dengan adanya media Online. online, digital, ya serba elektronik. Iya. Yang namanya sastra sebetulnya menurut saya Mm-mm. itu berkembang Mm-mm. dengan banyaknya buku-buku yang mudah dicetak. Betul. Yang ingin saya ini kita tukar pikiran saja Iya, iya. masalah sastra Indonesia dan kaitannya dengan Mister Nana Mm-mm. yang selama ini menangani Hari Puisi Indonesia. Iya, iya. Saya mau menanyakan tentang perkembangan sastra lewat Hari Puisi Indonesia. Pengaruhnya apa sih Hari Puisi Indonesia, dan Mister Nana sudah berapa tahun Anda menggeluti sebagai, katakanlah, ikut andil sebagai panitia Hari Puisi Indonesia? Iya, iya. Ya kalau bergabung sih di 2016 ya, kalau mulai bergabung lah di dalamnya, cuman mulai mulai aktif tuh 2018 pas penyusunan buku Apa dan Siapa Penyair Indonesia itu. Iya, Jadi kalau dihitung sekarang 2024 ya hampir jalan 6 tahun ya, hampir iya, jalan 6 iya, tahun. Adapun pengaruh Pak, pengaruh media sosial dalam konteks perpusian Indonesia itu sebagai media informasi karya itu bagus Pak. bagus, Media betul. informasi karya dan ajang eksistensi popularitas penyair juga ada di situ, Iya, di iya, media sosial itu. Persoalan karya yang berkembang di setiap event Hari Puisi Indonesia, ada lomba cipta puisi grup Facebook kan yang sudah tiga kali diadakan kan, 2020, 2021 dan 2022 diadakan tuh tiga kali berturut-turut selama 3 tahun. Pesertanya juga membludak, bahkan yang pertama itu hampir 1000-an peserta masuk. Ya kalau satu peserta ngirim 2 puisi berarti kan sekitar 2000-an iya, ya kan. iya, Nah itu tereliminasi juga di 2021 secara tersendiri, karena kan posisi apa namanya, mengkurasinya juga termasuk ketat ya Pak ya. Nah jadi pengaruhnya itu memang cukup signifikan kalau menurut saya, kalau mau ngomongin dari akunnya Hari Puisi ya. Karena kalau di Facebook aja dari 800 anggota sekarang 15.000 anggota. iya. Nah, sekarang berbicara itu Hari Puisi dengan tadi apa yang dikatakan apa dan siapa Mm-mm. Penyair penyair Indonesia. Indonesia. Ya. Nah, itu sampai sejauh mana dalam merekrut nama penyair se-Indonesia? Dan setahu saya, mohon maaf ini, Ah, ah. Hari Puisi Indonesia kecolongan. Mm-mm. Artinya ada beberapa nama penyair Iya, yang sudah eksis dari lama tidak 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 hadir. ya, tidak hadir. Sementara yang baru beberapa tahun hadir. Ini saya mohon maaf ini dalam menjaring apa dan siapa itu siapa saja sih? Iya, Kok iya, iya. sampai kecolongan gitu? Kecolongan Ada, dan bukan 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 satu dua, ada lebih banyak dari, Pak, banyak. ada lebih, Saya kalau akuin saya banyak. perhatikan ada lebih dari 20 beberapa Enggak berapa. enggak hanya lebih dari 20, bisa lebih dari 100 bisa Iya, jadi. iya, artinya yang saya kenal gitu. Mm-mm. Ini yang menurut saya dia aktif lebih, artinya lebih dulu dari saya, tapi namanya tidak ada gitu. Iya. Nah, Dan ini Pak Wawan sendiri pun yang saya tahu tidak tidak terdata. terdaftar, termasuk Pak Bagus juga tidak Pak ada. Bagus, Pak Bagus seingat saya juga iya tidak Tidak ada, ada. tidak Saya terdata. lihat tidak ada. Jadi gini,
pertama itu kan, kita berbicara sejarahnya dulu ya. Sebenarnya sejarah buku itu maksudnya kenapa buku itu ada, tapi sejujurnya itu sudah diinformasikan di setiap, pada masa itu ya, pada masa launching-nya, pada masa Hari Puisi 2018, 2017, 2018 juga sudah diinformasikan, bahkan ketua penyusunan pun juga sudah meminta maaf bahwa memang banyak apa namanya, penyair-penyair yang tidak terdata juga. Tapi pada prosesnya memang saya diajak itu sudah terkumpul data, Pak. Jadi ketika saya diajak 2016 akhir ya masuk ke 2017 lah oleh ketua Yayasan Nadi Puisi Pak Maman itu, naskah itu sudah ada. Maksudnya, kumpulan para penyair yang masuk ke database-nya Hari Puisi itu sudah ada. Saat itu kan ada Sopyan R. Hajaid, terus, ada yang Depok tuh Asri Jalnur, ada Sihar Ramses, dan banyak lagi ya. Ada Pak Maman Esmahayana, Pak Ahmadun, dan lain-lain. Itu data sudah ada. Artinya saya diminta untuk membantu pada masa itu, merapihkan teks biodata itu. Khawatir ada yang, mungkin yang tidak ada kaitannya dengan puisi, dengan kepenyairan tertulis di situ gitu kan. Nah itu dirapihkan lah, artinya dirapihkan, diedit, dipangkas kalau perlu gitu kan. Nah perkembangannya itu pertama kali. Jadi, teknisnya, kenapa, penyair-penyair itu kecolongan banyak, karena yang datang ke saya juga pertama itu sudah segitu, gitu ya. Itu yang pertama, tapi pertama itu ya. Tapi setelah itu, setelah di tahun 2018 ada pembaharuan kan, Iya. ada mulai pencarian data baru lagi. Nah, sebentar, itu dalam menjaring itu sedatangnya informasi apa kita mencari? Ini permasalahannya kalau saya perhatikan dari isinya, ini sepertinya bukan mengejar bola, tapi menunggu bola. Nah, kan ada 2 buku itu, Pak. Iya, Ada 2 buku yang terbitan 2017, ada yang satu bukunya yang buku kedua 2018. iya, Yang paling banyak andil saya memang di 2018 itu, yang covernya mm-mm, biru itu. Ya, iya, sementara yang covernya kuning, yang tadi saya bilang, iya, itu data sudah ada. sudah ada. Jadi saya tidak tahu teknis awalnya bagaimana, gitu ya. Tapi ketika yang di 2018, yang cover biru itu yang edisi revisi, itu saya ikut andil dalam mencari datanya. Nah, saya bersama teman-teman dan Pak Maman sebagai ketua itu mencoba mencari data yang tidak terdata sebelumnya, yang di buku 2017 itu. Iya, Jadi kalau teknik dari awalnya itu ngumpulin data itu saya tidak tahu, tapi yang 2018 saya mencari data. iya, iya, Yang buku biru itu, yang edisi revisi itu, saya mencari data dari berbagai sumber termasuk dari buku-buku terbitan lama. Artinya kayak semacam Pujangga Baru, pokoknya terbitan-terbitan lama lah gitu kan. Hanya saja memang karena keterbatasan tim pada masa itu, terus proporsionalnya, artinya proporsional itu maksud iya. jumlahnya penyair itu pada saat itu yang kita cari sudah mencapai sekitar 1000-an lebih entry gitu kan. Nah jadi kita pada masa itu dikejar waktu untuk di-launching di Hari Puisi yang tanggal 26 Juli itu, 2018 itu. Bukan, ini proses. Iya Artinya proses proses yang kerja berapa bulan? setahun dong Oh, saya. Iya setahun. setahun, karena dari saya itu melakukan dari 2017 Heeh. sampai akhir 2018 kan di-launchingnya di Oktober. Iya, ini kan 17 18. Heeh. Nah, sebelumnya yang 17 ini berapa bulan? Saya Kalau rasa yang 17 itu sudah ada, naskah sudah ada. iya, Mungkin perkiraan yang saya lakukan itu sekitar 6 bulan kalau saya. Tapi iya, yang tim sebelumnya saya tidak tahu. Bisa jadi iya. mungkin dia sudah setahun atau 2 tahun juga, saya tidak ngerti. Oke, itu kan katakanlah sebetulnya suatu persoalan yang Yang ket ramai, Pak. rame. Ramai memang pada masa itu juga Dianggapnya ramai. dianggapnya kecil. Makanya ini ada kaitannya dengan saat ini saya Heeh. kan membicarakan tentang ini Buku Melihat buku Indonesia Melihat Masa Kini Indonesia ya. Masa Heeh. Kini. Ini eh,
yang diterbitkan Oleh ini penerbitnya Hyang Pustaka. Pustaka ya. Ini kuratornya Bagus Bapak Warsono RG Bagus Warsono. dari Ini Lumbung Puisi. Lumbung Puisi. Nah, makanya ini ada kaitannya melihat Indonesia masa kini. Nah, menurut Mr. Nana Sastrawan, dalam mengelola melihat Indonesia masa kini, ini dalam mengerjakannya, artinya begini, dalam menampilkan karya-karyanya, termasuk sebelum Indonesia masa kini, yang Ada sebelumnya Pak. ada yang 30 tahun itu, yang Sastra Nagari Sastra Nagari, Iya. itu kan lumayan lama itu dalam prosesnya. Tetapi itu sudah terjangkau, menurut saya itu sudah terjangkau semua. Jadi yang selama 30 tahun masih aktif, itu luar biasa. Mas RG Bagus Warsono ini dalam mengelola, hanya saya kan wanti-wanti ke Lumbung Puisi. Insya Allah saya bantu dalam pendokumentasian sehingga tidak kecolongan. Ini jangan sampai sebegitu rapinya kritikan Ada ya. ada banyak, bahkan ada yang merasa bahwa saya menulis, tapi Ya. didokumentasi, dicari Ya, tidak ya. ada. Silakan buktikan begitu. Nah, itu kan sesuatu yang otentik. Nah, makanya saya kaitkan dengan Hari Puisi ketika apa dan siapa penyair Indonesia itu saya sangat menyayangkan itu. Itu yang berada di nasional ini sebagai kritik membangun. Karena sebentar lagi kan Hari Puisi Indonesia kalau tidak salah bulan Juli ya, Hari Puisi Indonesia. Mudah-mudahan terlaksana. Nah, ini melihat Indonesia masa kini. Ini terbitan tahun 2024 ya. Cetakan pertama ini 2024. Iya. Penerbitnya Maret ya, bulan Maret ya. Januari apa? Bulan Januari 2024. Nah, ini melihat Indonesia ini setahun dalam menggencarkan untuk melihat Indonesia masa kini. Ini Mas Bagus cukup lama ini, dan hasilnya terjaring 122 penyair. Ini terbitan penerbitnya Hyang Pustaka, dan ini luar biasa ya, bukan promo juga. Tapi bagi yang ingin mencetak silakan, banyak penyair yang ke Hyang Pustaka. Ini saya ingin menanyakan orang yang pernah berkecimpung di Hari Puisi, tingkat nasional. Ini kalau Mas Bagus Warsono, RG Bagus Warsono ini, dia mengatakan bahwa saya tukang kebunnya Lumbung Puisi, dan kelasnya dia kalau pertemuan pun tidak mengatakan sebagai pertemuan besar, kecil. Tetapi bagi saya luar biasa. Nah, sekarang pandangan Mr. Nana, Anda selaku yang pernah mengelola kegiatan baik buku segala macam, pengalamannya sudah jauh, apa yang dilihat selain melihat Indonesia masa kini nih, melihat sastrawan sekaligus dalam hal ini penyair Indonesia, bagaimana? Ya, pertama saya kaitkan dulu dengan tadi yang bahwa perkembangan sastra di era digital ini berkembang luas ya. Jadi akses untuk mempublikasikan karya itu lebih terbuka. Itu pertama. Berbeda dengan pada masa dulu kan semua konteksnya ke surat kabar. Artinya menjadi acuannya surat kabar. Tapi kalau sekarang kan bahkan surat kabar sudah tenggelam untuk cetaknya kan, hampir banyak yang tenggelam. Nah, saya sangat apresiasi terhadap para penyair yang berada di dalam buku ini, melihat Indonesia masa kini, karena ini jujur saja Pak Bagus juga mengkurasinya sangat apik ya kalau bahasa saya tuh. Karena hampir dari peserta yang terjaringnya 122 ini dari berbagai kalangan, Pak.
Mhm. Mau itu kalangan yang memang sudah lama menulis dari masa mudanya sampai ke era-era milenial sekarang, Milenial yang bahasanya baru. gitulah, Iya, bahasanya iya, gitulah. iya. Tetapi memang dipilih dengan nama-nama penyair yang memang aktif dalam kepenyairannya, dalam karya sastranya dan menerbitkan buku dan segala macamnya. Nah, ini menarik. Untuk persoalan personal penyairnya ya. Untuk persoalan karya, saya juga kan ikut membantu membaca lah, merapikan kalau ada tipu dan segala macam. Nah, untuk persoalan karyanya eh beragam juga, Pak. Meskipun temanya melihat Indonesia, Iya, tetapi di dalamnya itu beragam. Ada satir, ada yang iya. yang lebih banyak Yang berbicara ada yang mengkritisi mengkritisi jelas jelas, gitu, terbuka gitu, vulgar. konkret lah bahasa Iya, kita. puisi konkret Puisi itu. konkret lah Iya, bahasanya itu ya. Lebih terbuka, lebih jelas. Ada yang memang mendayu-dayu, mengindah-indahkan negara, mengindah-indahkan tanah air juga ada. Ada yang memang membuat metafora-metafora yang unik, yang tersembunyi maknanya dan segala. Itu kan semua karakter ada di sini. Semua karakter tuh ada di sini dari 122 penyair ini. Nah, yang menariknya bagi saya adalah buku ini semacam menyimpan gagasan atau pikiran-pikiran dari para penyair yang berada di sini tentang Indonesia. iya, Jadi dia berbicara masa kini, tetapi tidak hanya masa kini terjadi karena ada masa sebelumnya, masa lalu. Bahkan ada pikiran-pikiran dari masa kini menjadi masa depan. Nah, ini yang menarik bagi saya, kenapa puisi-puisi di dalam buku ini Pak Bagus sangat apik mengambilnya ya. Meskipun ini kan ajang komunitas Facebook juga tetap. Dia iya, kan iya. beradanya di Facebook kan, Di ada di grup grup Facebook kan, lumbung Lumbung puisi. Puisi. Iya, Meskipun ini ajang komunitas. Nah, ini dikaitkan dengan media sosial dengan digital. Kalau dulu mungkin orang membangun komunitas rajin ketemu mungkin iya, ya, iya. atau telepon juga kayaknya dulu jarang kan ya Pak ya? Jarang, Atau jarang, bisa melihat jarang, dari surat kabar kan hari ini siapa yang jarang. terbit ini Iya, segala macam gitu kan. iya, Nah, kalau sekarang kita tidak harus ketemu kan, tapi bisa mengumpulkan karya yang banyak iya, gitu. iya, Nah, dikaitkan dengan apa dan siapa penyair Indonesia, sebenarnya itu juga sudah mulai mau dirancang untuk ke depannya, ada revisi-revisi baru dengan penyair-penyair baru dengan karya-karya baru yang sekarang medianya sudah mulai terbuka nih. iya, iya. Kita sudah bisa mencarinya di berbagai platform kan sekarang banyak gitu ya. Tapi kan itu tetap butuh energi, butuh tenaga, butuh waktu kan. Butuh tim yang solid juga. Ya mudah-mudahan itu terlaksana juga. Nah, di sini di melihat Indonesia masa kini, Nah, ini melihat Indonesia, dia saya potong. sendirian loh, Pak Bagus loh. Iya, iya. Dalam arti di sini dia mampu mengotak-ngatik sendiri. Maka dari itu saya harap untuk ke depan ini saya karena punya dokumentasi yang banyak, clipping sudah saya serahkan ke lumbung puisi. Mm-mm. Nah, saya minta kepada Mr. Nana untuk membantu nanti kita gebrakan baru, kita seotentik mungkin, tidak hanya puisi, cerpen, Ya, artikel, artikel. kita sebagai dokumentasi. Mm. Karena mohon maaf, sekarang dokumentasi sastra Mm-mm. yang dulu sangat hebat, dokumen sastra HB Yasin. HB Yasin ya. Ya sekarang dengan zaman sekarang ya sudah agak sedikit Berkurang. Ya. berkurang. Tetap di sini yang karya-karya milenial ini saya punya pemikiran lebih banyak dokumentasinya ada di lumbung puisi. Bisa diterima tidak? Bisa, banyak. Sebenarnya di kantor Yayasan Hari Puisi juga buku-buku terbitan yang sekarang banyak karena kan setiap tahun Iya, lomba kan. Nah, kebetulan juga Lumbung Puisi juga mengadakan sayembara-sayembara juga kan, iya, sayembara untuk apresiasi karya-karya karya dengan penghargaan-penghargaan yang buku termasuknya. termasuk buku dan segala macam. Pasti akan banyak yang ngirim juga. Nah, sebenarnya saya berpikirnya gini, Pak. Dokumentasi itu kan tidak harus dokumentasi fisik.
yang ada di depan kita dengan satu ruangan buku Iya, dengan berjajar. bukan. Tapi bisa dengan fisiknya digital. Misalkan Betul, di betul. website, Iya, disimpan di iya, website-website iya. gitu. Nah, ini menarik sih sebenarnya kalau Dan saya punya keyakinan ini Lumbung Puisi websitenya terjaga walaupun sering jebol. Ini tidak tahu. Artinya tapi kadang kita bisa olah juga. ya justru Maksudnya itu makanya saya sudah wanti-wanti ke Mas Bagus, yuk kita artinya sebagai dokumentasi sastra Indonesia kita tidak muluk-muluk lah, sederhana. ya, Dan yang saya acungkan jempol, ketika mencetak buku ini tidak maksa. ya. Ini yang jarang terjadi. Maaf nih, semua itu kalau karyanya ditulis wajib, Hmm. ya wajib. Tetapi di sini ini saya sendiri agak bingung ini kepada Ya, Mas Bagus itu. artinya Pak Dia Bagus berani betul mengeluarkan materi untuk membuat buku ini, buku gitu. ini, Dan itu iya, bentuk apa ya namanya ya? Bakti dia, kepedulian dan bakti dia terhadap sastra sastra. Indonesia. Mudah-mudahan makanya saya minta yang generasi, karena kan generasi saya dengan Mas Bagus ini generasi sepuh. Nah, ini Ya, saya minta ke Mister Nana untuk juga membantu di saling membantu lah saling Pak. Iya, membantu. saling membantu. Dan nanti kita di ini kan di Teatra Caruban, karena Ya, kita kira-kira kita jangan mengandalkan kepada siapa. Nah, kita sendiri berusaha, kita bagaimana. ya Kadang-kadang betul. kan orang ini ingin popularitas itu dengan itu dan ini kita bekerja gitu, mempopulitaskan semuanya, terutama perkembangan sastra saat ini. Walaupun buku banyak, tetapi kritisi kurang, Iya, iya. jujur Nah, saja. itu yang saya pikirkan juga. Makanya di penerbit Hyang Pustaka itu kan membuat suatu apa namanya woro-woro lah bahasanya. Iya, Menerima naskah kritik sastra dari buku-buku yang diterbitkan Hyang Pustaka. betul, Dan itu dikasih apresiasi honor dan segala macam sebenarnya. Dan betul, itu untuk maksud saya agar kritik tidak mati maksud saya gitu. betul. Walaupun iya, ini ada persoalan lagi. Walaupun iya kita menerbitkan buku, yang baca siapa? Sekarang persoalannya itu. Nah, makanya dengan media digital ini bisa menjadi jalan Betul, sebenarnya. makanya saya nanti untuk ke depan kalau misalnya yang diundang tidak ada, ini khusus untuk penerbit Hyang Pustaka. Yang kebetulan kan Anda sebagai Ya, editor, ya, ya, editor. Oleh karena itu nanti karya-karya siapa yang terbit di Hyang Pustaka kita cek. ya boleh Pak, boleh. Artinya begini, kan setidak-tidaknya kalau ini kan orang sudah males bacanya ya, sudah artinya buka, lihat video sambil ngantuk apa dengarkan Sambil ngopi sambil apa ya. ngopi itu bisa, entah karya Ya. siapa Dan yang milenial. Nah itu mulai ke depan ya biarkanlah orang melek ini ketemu lagi. Ini tapi tapi gini Pak, sebenarnya gini, selain itu ya, selain media podcast dan segala macam, selain itu saya sih berharapnya naskah-naskah zaman dulu, naskah-naskah yang tidak terekspos di media digital, yang dulu kan banyak di surat-surat kabar, iya. penyair-penyair yang dululah, penulis-penulis yang dulu yang Ya karya udahlah, contoh seperti yang pernah saya cetak. ya Eh? ya. Iya, Misalkan contoh misalkan ya kan tulisan-tulisan ya artikel-artikel di artikel, surat kabar ya itu kan kan? tidak ada kalau dicari di Tidak media ada. digital kan nggak ada. Makanya pendokumentasian di media digital melalui website itu penting dan itu harta karun Pak. Betul. Bisa dibaca oleh generasi-generasi seterusnya selama tidak dimatikan Bukan, websitenya. itu yang dibukukan, Hmm. tulisan-tulisan di surat kabar dibukukan sabar-gabar sebegitu. Saya orang yang keberapa? Yang Kalau setahu Mister. kalau ke saya sih baru pertama. Kalau ke Bukan, saya. maksudnya secara keseluruhan apa pernah ada yang memuat tulisan-tulisan itu dalam bentuk buku, saya tanya.
Ya kan Kalau setidak-tidaknya di hari puisi atau di mana? apa ada. Kalau tulis Mas Pak Sutarji juga kan esai-esainya yang di koran-koran itu Iya, kan diterbitkan di diterbitkan. buku isyarat gitu kan. Artinya ada lah yang melakukan itu ada. Iya, Cuman kalau yang ke saya, kalau mm-mm. Pak Sutarji kan orang lain kan. Maksudnya Iya, kalau ke yang saya, pengalaman pertama ke saya, yang saya mengkurasi dan membaca itu ya baru Pak Wawan. iya. Yang buku dari esai-esai dari tulisan-tulisan Walaupun tersebar di surat walaupun kabar gitu ya, banyak beberapa puluh yang yang belum belum terangkum. terangkum ya. Iya, Kalau ke saya, tapi kalau yang maksudnya khusus dan fokus gitu iya, maksudnya ya. iya. Tapi kalau yang lainnya juga saya pernah banyak gitu kan. Cuman tidak terlalu fokus karena kan banyak tim kan. Betul. Kalau ke Pawan kan hanya sendiri yang fokus itu. Nah, kembali ke tadi ke persoalan apa namanya naskah-naskah yang terdahulu yang tidak terbaca oleh generasi sekarang, karya-karya sastra yang tidak terbaca yang tidak populer lah, katakanlah begitu ya. Kalau kita berbicara misalkan Chairil Anwar, Rendra dan sebelumnya Amir Hamzah segala macam, itu kan mereka memang populer di masanya dan sampai sekarang dipelajari kan. Tapi kan ada penyair-penyair yang lokal yang sudah bergerak lama di bidang kepenyairan, puisi-puisinya bagus, penghargaannya pun banyak, tetapi kan karya-karyanya tidak terekspos di media digital saat ini. Mm-mm. Bahkan si penyairnya sendiri saja nyari datanya sendiri, nyari tulisannya sendiri pun tidak ketemu. Karena pertama mungkin bukunya Iya, kena rayap atau hilang atau banjir atau iya, gimana. iya, Sementara pada masa itu kan menggunakan mesin tik, tidak menggunakan komputer yang masih tersimpan datanya gitu segala macam. Karena banyak pengalaman saya teman-teman penyair-penyair yang katakanlah di masa itu, di masa tahun 60, 70, 80 yang sekarang masih hidup gitu. Mereka ingin menerbitkan lagi karya-karya yang sebelumnya itu yang sudah beredar pada masa-masa itu, tetapi mereka tidak punya itunya Pak, soft file-nya. iya, Karena iya. ya kesulitan itu, bahkan bukunya pun tidak ada. Kalau bukunya ada saja masih bisa kita olah kan, kalau tulisannya ada gitu kan. Iya, ya termasuk kan yang termasuk mereka-mereka penyair, eseis Mhm. yang pada waktu itu menulis, dia kan belum tentu seperti saya mendokumentasi Mendapatkan, ya clipping makanya itu tadi seperti saya itu. bilang saling membantu. Nah, Jadi makanya kalau Pak kan Wawan punya naskah-naskah zaman punya dulu, kan bisa makanya kita olah gitu. makanya kan kita kan tadi sudah saya Ya, sampaikan itu ada puluhan ribu ya. ya. Itu sudah saya serahkan kepada Lumbung Lumbung Puisi, makanya kepada kurator Lumbung Puisi Mas RG Bagus Warsono tetap optimis lah artinya dan saya sangat menghargai sekali dan mengakui jarang orang yang berpikir seperti itu peduli terhadap Ya, sastra. Mereka kan berbicara masih apalagi zaman sekarang itu untung dan rugi itu iya, ya. masih diperhitungkan. Nah, sekarang berbicara kepada Lumbung Puisi yang saat ini sedang gencar-gencarnya akan menyeleksi buku Ya, sayembara buku puisi tadi ya. sayembara buku. Bagaimana menurut Anda? Oh, bagus dong, Pak. Kenapa saya bilang bagus? Karena gini, eh kalau bukan penyair yang memberikan tempat kepada penyair, siapa lagi? Iya, Itu pertama. iya, Karena yang bisa memberikan apresiasi karya sastra seharusnya ya kalau kita berbicara seharusnya iya, bukan hanya penyair, bisa dari kalangan umum, dari kalangan pemerintah dan segala macam. Tetapi kan ada tetapi kan saat ini yang paling banyak mengapresiasikan karya sastra berupa puisi ya penyair ya ke penyair betul, gitu kan. betul. Nah, Penyair. makanya jangan sampai tradisi ini hilang. Betul. Ya sayembara buku puisi yang dilakukan oleh Mas RG Bagus Warsono, bagus kan penyair juga dia kan. Iya, Ini bagus, tradisi ini bagus. Nah, saya berharap Pak Bagus ini ya kalau kita berbicara tentang HB Yasin dengan Pak Bagus orangnya beda. orang beda. Zamannya Beda beda. zaman, Ya, beda. itu beda. Beda Tetapi zaman. apa yang dilakukan Pak Bagus ini juga Eh, sangat luar Luar biasa. biasa. Katakanlah estafet lah. Estafet ya, Karena bagaimanapun juga dulu AB Yasin masih ada. masih ada. Nah, hanya kan ini diestafetkan kepada Lumbung Puisi untuk melanjutkan. Gitu. Kita tidak Secara pikiran menghilangkan, ya, iya, secara secara pikiran pikiran kita ya. tidak menghilangkan Secara ide sejarah. gagasan ya. Bagaimanapun juga itu dokumentasi sastra AB Ya. Yasin membuat gebrakan yang luar biasa tentang sastra Indonesia pada masa itu dan sampai sekarang. Ya. Hanya persoalannya kan dengan zaman ini kan tergilas
ini kan perlu regenerasi. Nah, Ya. di bangsa kita ini regenerasi ini sangat sulit. Kalau saya bilang sangat sulit, saya belum sepakat nih. Iya, Belum sepakat nih belum kalau sepakat kalau ya. saya kalau dibilang regenerasi sangat sulit. Regenerasi itu ada, Pak. Sebenarnya yang melakukan pendokumentasian karya sastra juga bukan hanya Pak Bagus sebenarnya. Di kalangan-kalangan yang usianya muda saat ini pun banyak melakukan itu. Betul. Tetapi memang lagi-lagi gini, persoalan puisi, persoalan karya sastra itu kan mempengaruhi kehidupan si Betul. orangnya itu. Betul, makanya saya katakan sangat sedikit ini yang peduli, ikhlas, tulus dalam Ya, segalanya. kalau Tidak ada muatan lokal lain. Ya. Dan saya yakin yang lain ada muatan lokal. Kalau saya perhatikan ini maaf, bukan kalau saya baca, mereka itu menjaring lah. Katakanlah ada mereka yang membuat dokumen, tapi saya perhatikan tetap udah juga ujung-ujungnya duit dalam melakukan Saya sesuatu. belum sepakat, Pak. Gini, Pak. Iya. Di Sulawesi itu, saya lupa nama daerahnya. Itu ada namanya Saipudin Gani. Saipudin Gani Betul. itu di usia seperti usia saya lah. Mm-mm. Dia juga pendokumentasian karya sastra banyak, bahkan dia bikin websitenya juga, ada websitenya yang mendokumentasikan karya-karya sastra, dan bahkan di rumahnya juga dia mengumpulkan karya-karya sastra, mengoleksi karya-karya sastra, dan dijadikan taman baca rumahnya. Betul. Jadi kalau dibilang sulit tadi, makanya saya bilang belum sepakat. Belum sepakat. Kalau dibilang sedikit, mungkin di daerah sedikit. Iya. Tetapi kalau dikumpulkan satu negara itu Betul. bisa banyak juga. Hanya saja caranya yang berbeda. Betul. Nah, ada cara yang diekspos, ada cara untuk konsumsi pribadi. Betul. Gitu. Nah, ini kan Salah satunya Pak Bagus ini cara yang konsumsi pribadi dan dia ekspos juga. diekspos. Nah, ini yang perlu HB Yasin sendiri kan diekspos. Jadi nah, ini yang perlu butuh ekspos sebenarnya. Ekspos. Makanya saya katakan ini saya sedikit. Ini kan pengeksposan, pengenalan. Kalau intern, nah seperti contoh. Ketika saya mengclipping itu untuk diri sendiri, tapi saya punya pemikiran pada waktu itu suatu saat Pasti akan berguna Ya. dan saya serahkan kepada seseorang yang bisa merawatnya dan Mengerti bisa tentang mengerti itu, tentang ya. itu. Dan saya sendiri teman-teman saya pinjam clipping tidak saya berikan. Tapi kalau berbicara tentang naskah buku, saya yakin di setiap perpustakaan levelnya itu sekolah maupun levelnya di perpustakaan daerah dan perpustakaan nasional pasti tersimpan. Ada itu. Ada. Semua itu pasti ada. Hanya saja memang persoalannya adalah peminatnya. Itu jadi persoalan nih, Pak. Yang tadi Bapak bilang kan, mencetak buku banyak tapi pembacanya siapa kan, itu yang tadi Bapak bilang tadi. Nah, peminat-peminat ini sebenarnya juga sekarang bermunculan, Pak. Di era digital ini loh, Pak. Bermunculan banyak sekarang orang senang membaca karya sastra juga. Cuman memang membeli bukunya mungkin yang tidak apa namanya ya, belum gitu kan. Mungkin dia senang membaca tapi tidak mau membeli. Nah, itu kan persoalan lain. Persoalan ekonomi itu malah itu beda konteks ya kan. Tapi paling tidak senang membaca dulu. Paling tidak itu. Membaca, mengapresiasi. Nah, paling tidak itu. Sebenarnya juga persoalan kritik sastra. Sekarang juga banyak sayembara kritik sastra. Tahun ini Dewan Kesenian Jakarta juga membuka sayembara kritik sastra nih, kritik sastra DKJ. Posternya juga sudah tersebar di mana-mana. Orang juga banyak mengikuti dari kalangan yang sudah senior, sudah mapan, sampai yang kalangan-kalangan milenial, yang bahkan kalangan-kalangan mahasiswa muda pun banyak yang ikut. Banyak sebenarnya yang melakukan itu, banyak Pak sebenarnya. Iya. Cuman hanya saja persoalannya itu tadi, hanya saja memang kita butuh kalau dibilang regenerasinya itu padam sih tidak, cuman estafetnya yang lambat dan itu kurang. Itu Nah, aja ini kan butuh contoh seperti HB Yasin itu kepedulian dan ketulusannya itu luar biasa untuk generasi berikutnya. Dan mohon maaf, ini bukan berarti saya belum menemukan yang lain, karena kalau terekspos juga ada beberapa yang bagus, hanya kan dia hanya bisa mencetak-cetak aja, artinya ngumpulkan aja gitu. Tapi ini yang lucunya lagi kan, luar biasanya lagi, lu bisa hanya
udah mencetak, kemudian ada pertemuan kecil, walaupun kecil-kecilan juga kan Ya, butuh semua butuh didanain semua didanai, ya. butuh biaya. Ini nih komunikasi yang seperti ini Dan gitu, dilakukan sendiri gitu dilakukan maksudnya, tanpa sendiri sponsor tanpa gitu kan sponsor, maksudnya kan paling-paling ya. tukar pikiran dengan saya ini Ya, ya. bagaimana, oke gitu. Ya hanya saya bisa Dan memberikan support. ya, Saya sendiri belum bisa penuh ke lumbung puisi eh begitu. ya ya kalau bicara personal, kita bicara personal ya. Bicara personal, setiap orang juga ada yang seperti Pak Bagus. Kalau bicara personal pasti Ada. ada. Cuman memang eh, apa Ya namanya? kan Informasinya tidak begitu meluas atau bukan permasalahan itu, butuh nekat. Oh, Sok aja butuh nekat. Yang iya. namanya Pak Bagus apa tidak banyak dihantem habis-habisan. Nah ini butuh nekat. Hmm, Orang mau ngomong apa kan tidak semua mentalnya kuat. Nah ini ya. yang saya menguji di situ. Termasuk Itu termasuk Pak Wawan kita ngobrolin hal yang kayak gini juga nekat ya. nekat. Iya, iya. Kita butuh nekat. Iya, Orang iya. mau ngobrol apa, kita kan punya punya pemikiran sendiri. Orang Hmm, tentu saja tidak seperti saya, apa itu hmm, mau bagus seperti ini iya, sebenarnya, ya iya. biarkan, karena dia sendiri kalau saya perhatikan karena belum tahu, memang gayanya seperti itu. Cuman kalau saya pikirannya lebih mungkin lebih ke depan. Maksudnya saya tuh gini, yang terjadi saat ini oke terjadi, tapi bagaimana yang terjadi saat ini tuh punya dampak ke depan. Nah, ini yang sebenarnya yang ada dalam pikiran saya begitu. Misalkan gini, Pak Bagus ini kan membuat setiap tahun hampir kan, Hampir setiap satu tahun hampir tahun. membuat buku melihat Indonesia melalui komunitas Lumbung Puisi Indonesia ya kan. Eh, dan selalu orangnya juga banyak Banyak, dan berbeda-beda kadang-kadang berbeda, ya. kadang-kadang ada yang baru, Ada yang baru lagi ada yang masuk gitu masuk kan, dan ini kan lagi salah gitu. satu apa namanya, kurasi orang-orang baru untuk masuk ya, salah satunya dia juga sebagai regenerasi, karya kan, Iya. regenerasi orang juga muncul penyair-penyair dan segala macam. Cuman yang saya pikirkan adalah, bagaimana tapi mungkin ini juga yang dilakukan Pak Bagus saat ini juga pasti berpikir ke depan. Maksud saya begini Pak, bagaimana, lumbung puisi Indonesia ini juga tidak hanya apa namanya, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, tidak hanya, senang atau bukan senang bahasanya, tidak hanya, eee, apa ya, kalau memori itu kenangan gitu, hanya Mhm. kenangan dengan orang-orang yang Iya, ini iya, aja, dengan iya, pada masanya dia iya, gitu kan, kan iya. kebanyakan kan yang bermunculan juga pada masanya dia. Mhm. Nah, bagaimana dia juga menitipkan lumbung puisi ini kepada regenerasi-regenerasi yang sekarang gitu loh maksud saya. Jadi, dia ngebuka gitu, Iya, pengennya saya tuh dia betul, membuka betul, diri gitu untuk betul. yang sekarang ini masuk dengan orang-orang yang baru, yang milenial juga, Betul. diakomodir gitu kan untuk membuat gerakan-gerakan baru lagi nanti ke Nah, itu kan depannya. saya sudah ngobrol. Makanya termasuk saya tadi ngobrol ke Mhm. Mister Nana. Anda siap membantu untuk menjembatani Ya itu penting, Pak. itu. Ya iya makanya. Gini loh Pak, saya kan selain juga, Ya kan apalagi kan mmm, banyak punya kelas kan. ya nah itu dia, karena gini, penyair-penyair yang sekarang pun bagus-bagus karyanya Pak, jujur Iya. saja bagus-bagus karyanya, bahkan juga bisa dikatakan, segar secara pemikiran ya dalam karyanya itu, segar secara pemikiran, bagaimana dia menangkap objek menjadi sebuah karya dan segala macam itu bagus-bagus. Di dalam kurasi-kurasi yang muda-muda ini banyak juga buku-buku yang muda-muda banyak. Nanti kapan-kapan kita Iya. ngobrolin buku-buku Oke. puisi yang muda-muda Ya, itu. karena Banyak Pak yang bagus-bagus Pak. waktu ini saya terinspirasi dengan melihat Indonesia masa kini. Mari kita kupas tuntas Mhm. karya-karya yang diterbitkan yang pustaka. Oh boleh boleh. Sebagai editor, tentu saja artinya antara pemikiran editor dengan saya jelaskan Mhm. ada kesamaan dan ada ketidaksamaan. Nah, oleh Iya, karena itu nanti kita bedah dalam kritisi lewat podcast. podcast. Mudah-mudahan ini salah satu untuk bisa memberikan apresiasi. Dan selamat buat Mas RG Bagus Warsono yang artinya tetap eksis dan
dengan buku Melihat Indonesia Masa Kini saya Hmm. terinspirasi untuk podcast melihat sastra Indonesia masa Masa kini, kini dan ke masa depan. masa depan Nah, bagaimana? adapun nanti kalau memang itu terjadi, obrolan tentang membedah buku-buku penyair-penyair yang katakanlah yang sedang ada, katakanlah Ada. yang sudah Dan menerbitkan saya sekarang. Saya eh, ingin berbicaranya teks, Pak. iya Jadi tidak berbicara siapa dia. karya, Nah itu bukan maksud saya saya. tidak berbicara masalah dia orangnya siapa, siapa, pokoknya saya tahu karyanya sampai Nah, sejauh mana itu saja. ya saya berbicara teks karena itu lebih enak, Betul, lebih objektif betul. Saya gitu. dari dulu ketika mengkritisi saya tidak melihat siapa. Bahkan Sutarji kalau Sombahli saya kritisi. Gitu. Itu saja. Ya, terima kasih karena waktu juga. Nanti disambung. Terima kasih Mr. Nana sastrawan yang selaku editor yang pustaka dan semua karya-karya keluarkan yang pernah diterbitkan yang pustaka kita kupas tuntas di Yatra Caruban Official. Terima kasih. Saya yang terima kasih atas waktu dan undangannya nih, Iya. Pak. Assalamualaikum Mr. Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.